الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, segala pujian dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tanah lapang ini, tidak lain kecuali kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan aktivitas sholat Idul Adha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sholat Id dimulai dan khatib naik mimbar, kami mewakili dari DKM Masjid Al-Fatah ingin membacakan beberapa maklumat atau pengumuman. Yang pertama, yang insya Allah yang bertindak sebagai khatib sholat Id pada pagi hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Ilham Tobroni Hafidhullah. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Adapun yang memimpin sholat Id, insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Zulfahmi LC. Alhamdulillah, dia juga sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang selanjutnya, kami mewakili panitia korban dan pengurus Masjid Al-Fatah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah sampai pagi ini kami telah menerima 5 ekor sapi untuk perorangan. Yang untuk gabungan sebanyak 9 ekor. Yang untuk gabungan sebanyak 6 ekor. Total keseluruhan untuk sapi sebanyak 11 ekor. Adapun untuk kambing, alhamdulillah sebanyak 23 ekor. Kami juga akan menyalurkan hewan kurban tersebut berbentuk kupon kurang lebih sebanyak 1.250 kupon yang kita salurkan melalui TPA Masjid Al-Fatah, kemudian Raudhatul Atfal atau TK, kemudian kita bagikan juga kepada Panti Asuhan, kemudian kita juga bagikan kepada RT 1 RW 5, RT 2 RW 5, RT 3 RW 5, RT 4 RW 7, RT 5 RW 7,
dan RT 6 RW 7. Alhamdulillah sampai tadi malam sudah tersalurkan kuponnya, dan insya Allah kita akan mulai pemotongan tepat pukul 8 pagi. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada para jamaah sekalian yang telah memberikan amanat kepada kami. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas amanat yang telah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berikan kepada kami. Kami hanya bisa berdoa bahwasanya mudah-mudahan seluruh kurban yang telah bapak ibu serahkan kepada kami, mudah-mudahan semuanya korban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha, azakumullah. Salah satu di antara kisah para nabi yang banyak diceritakan oleh Al-Quranul Karim adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim membangun keluarga yang sakinah. Ibrahim membangun dakwah tauhid. Ibrahim membangun syariah yang begitu sempurna. Maka jemaah sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini, suasana hari raya berkumpul keluarga. Saatnya keluarga mencontoh kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam. Karena uswatun hasanah dalam Al-Quranul Karim disebutkan ada dua. Pertama, uswatun hasanah Ibrahim alaihissalam, tauladan yang baik dalam kehidupan adalah Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat pertama bagi para ayah, bagi para bapak, hendaknya dia melihat kepemimpinan Ibrahim dalam membangun sebuah keluarga. Bagi para bapak, bagi para ayah, kewajiban bagi seorang bapak ada dua. Pertama, kewajiban mencari nafkah. Dan ini telah tercantum dalam Al-Quranul Karim. Wala mauludin lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi para ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar. Dan Nabi SAW pernah bersabda, kafa bil mar'i isman ayudai'a mayyaul. Cukup seorang dianggap berdosa kalau dia melantarkan orang-orang yang jadi tanggungannya. Maka kewajiban seorang ayah, seorang bapak, yang pertama adalah kewajiban lahiriah, kewajiban berikan nafkah kepada keluarga. Dan alhamdulillah ini kewajiban yang sudah dipahami oleh sebagian besar di antara para ayah. Yang kedua, kewajiban bagi para ayah adalah kewajiban kepemimpinan, kewajiban ukhrawiyah. Seorang bapak, seorang ayah wajib membawa keluarganya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keberhasilan, kesuksesan seorang ayah yaitu tatkala mengantarkan semua keluarganya masuk ke dalam jannah. Keberhasilan seorang ayah, keberhasilan seorang bapak bukan memberikan rumah yang mewah kepada keluarganya, bukan memberikan kesenangan lahiriah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya secara materi belaka. Bukan itu kesuksesannya. Kesuksesan para ayah, para bapak bisa menyelamatkan semuanya masuk ke dalam jannah. Sehingga Al-Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Dan para ayah, para bapak nanti akan ditanya oleh Allah pada yaumul kiamah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
tiap kalian pemimpin dan akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kalian. Dan seorang ayah, seorang bapak pemimpin dalam kehidupan rumah tangganya. Maka kita saksikan hari ini banyak rumah tangga muslim kehidupan mereka hancur lantaran sang bapak sebagai pemimpin tidak berfungsi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi bapak hari ini hanya seperti kasir, tugasnya hanya ngasih uang kepada anak dan istrinya. Seolah-olah anak istri bahagia dengan dikasih uang oleh bapaknya. Seolah-olah sukses bapak memberikan uang besar kepada anak istrinya. Kita tidak ditanya nanti hari kiamat tentang kantor kita. Kita nggak ditanya pada hari kiamat tentang jabatan kita. Kita nggak ditanya tentang karir kita. Yang ditanya pada yaumul kiamat adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Betapa mengecewakannya para ayah hari ini. Dia kotori hidupnya, dia kotori masa depannya, dia kotori kewibawaannya, sehingga banyak para istri menangis dengan kelakuan suami-suaminya. Banyak anak yang kecewa, stres, bahkan banyak anak-anak yang gila karena melihat kelakuan bapak-bapak mereka. Suatu ketika datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Perempuan itu baru saja menikah, minta nasihat kepada Nabi SAW. Nabi memberikan nasihat, unsuri aina anti minhu. Lihatlah bagaimana posisi kamu terhadap suami kamu. Lihatlah bagaimana sikap kamu terhadap suami kamu. Fa innahu jannatuki wan naruki. Karena suami kamu adalah surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Kalau kamu taat kepada suami kamu, kalau kamu baik dengan suami kamu adalah surga bagi kamu. Tapi kalau kamu durhaka, kurang ajar, berani berkata kasar, melotot dan seterusnya, maka itu neraka bagi kamu. Saatnya para istri kembali kepada fitrah. Sesuap nasi suami berikan kepada istri, sedekah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana ucapan terima kasih istri-istri itu kepada suami? Puluhan tahun dia kasih nafkah buat istrinya. Dia hidup enak di rumah-rumahnya. Dia tenang, bahkan sebagiannya diberikan kendaraan oleh suaminya. Mana ucapan terima kasih istri kepada para suami? Hampir jarang terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nasihat ketiga, Ibrahim mempunyai anak yang saleh, siap mati di jalan Allah, namanya Ismail. Saatnya kita mencontoh kehidupan Ismail, anak yang saleh, anak yang bakti kepada bapaknya, kepada ibunya, dan yang paling utama bakti kepada Allah dan Rasulnya. Sekalipun dia harus mati disembelih, walaupun itu hanya ujian semata. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan tentang pentingnya sayang sama kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mengingatkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Bagaimana berbuat baik pada orang tua? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang pertama, enggak boleh bantah perintah orang tua. Dan orang tua makin tua, makin banyak permintaannya. Jangan bantah perintah orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucap wala tanharhuma. Yang kedua, jangan bentak kedua orang tua kita. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapan yang baik kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, Allah katakan wahfid lahumā janha dzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu di hadapan kedua orang tua kamu. Karena banyak anak-anak itu ketika sudah sukses, sudah berhasil, dia lupakan orang tuanya. Dia jadikan orang tuanya sebagai pembantunya, disuruh-suruh dan seterusnya. Ini banyak anak-anak kurang ajar terhadap orang tuanya. Begitu mereka telah sukses dan berhasil. Kemudian yang kelima, Allah katakan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka mengasihani saya ketika sejak kecil. Ini gambaran yang kelima, hendaknya anak banyak berdoa buat kedua orang tua. Jamaah sekalian, jamaah sholat Idul Adha azakumullah, berbakti kepada orang tua kadang sudah hilang di masyarakat anak-anak kita. Kondisi anak-anak kita sudah melupakan orang tua tatkala mereka sudah berkeluarga.
Jamaah sekalian, berkeluarga tidak menghalangi kita untuk baik sama orang tua kita. Punya anak, punya istri tetap tidak boleh menghalangi kita untuk baik sama orang tua kita. Nabi SAW pernah bercerita, ada 3 orang yang masuk ke dalam sebuah goa. Kemudian 3 orang ini nggak bisa keluar kecuali dengan salah satu ibadah yang pernah dia kerjakan. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang pernah dia kerjakan. Salah satu di antara 3 orang berdoa, "Ya Allah, dahulu saya punya orang tua yang sudah lanjut usia. Setiap hari saya pulang kerja, saya pernah susu kambing. Dan susu itu saya berikan buat orang tua saya. Suatu ketika orang tua saya sudah tidur, maka susu itu saya pegang sampai pagi hari. Malam harinya anak saya yang masih bayi merengek-rengek minta susu yang ada di tangan saya. Tidak saya kasih kecuali kedua orang tua saya terlebih dahulu. Ketika pagi harinya orang tuanya bangun, susunya diberikan kepada bapak ibunya. Sisanya baru buat anaknya sendiri. Ya Allah, kalau ini amal soleh saya, selamatkan saya dari goa yang tertutup ini." Akhirnya 3 orang ini pun bisa keluar. Pelajaran dari kisah ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua lebih didahulukan ketimbang anak istri. Berbanyak sekarang anak-anak begitu berhasil, yang dia bahagiakan anak istrinya semata. Dia lupakan bapak ibunya yang menyekolahkannya, yang merawatnya. Bahkan banyak orang tua berhutang agar anaknya bisa jadi sarjana. Begitu sukses jadi sarjana, yang dibahagiakan hanya anak istrinya. Dia lupakan bapak ibunya, dia lupakan orang tuanya. Ini tidak benar. Hak orang tua lebih tinggi ketimbang anak istrinya. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis yang itu menunjukkan bahwasanya ketika seorang berbuat baik, dahulukan kepada orang tuanya terlebih dahulu, baru sisanya buat anak istri. Yang sekarang terjadi, buat orang tua itu sisanya, anak istri yang prioritas hidupnya. Ini keliru jemaah sekalian. Kalau kita lihat salafus saleh, orang-orang terdahulu sangat kuat baik kepada orang tua mereka. Di antaranya kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah suatu ketika datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi disuguhkan 2 buah butir kurma. Yang satu dimakan oleh Abu Hurairah, yang satu tidak dimakan oleh Abu Hurairah. Nabi tanya sama Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kenapa yang satu tidak dimakan?" Kata Abu Hurairah, "Yang satu ini buat ibu saya di rumah ya Rasul." Perhatikan jamaah sekalian, cuma 1 butir kurma, Abu Hurairah ingat ibunya di rumah. Ini contoh salafus saleh, sangat perhatian pada kedua orang tuanya. Cuma 1 butir kurma dia ingat orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak sekarang, gajinya gede, usahanya sukses, penghasilannya besar, tapi nggak pernah dia ingat buat orang tuanya. Teman-temannya ditraktir, anak istrinya diajak makan yang mahal, orang tuanya nggak pernah dia bahagiakan. Orang tuanya nggak pernah dia kasih porsi seperti anak istrinya. Anak istrinya tinggal minta akan dia berikan, tapi tidak dengan orang tuanya. Maka ini sangat naif jamaah sekalian. Pada kesempatan khutbah Idul Adha ini ingin mengingatkan bagi kita pentingnya menjadi anak yang saleh seperti Ismail alaihissalam. Maka jemaah sekalian, jasa orang tua dalam kehidupan anak sangatlah besar. Di antara jasa orang tua yang gak mungkin kita bisa balas kebaikan mereka adalah kita muslim karena orang tua kita muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu ayuhawidani au yunasirani au yumajisani." Setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Orang tualah yang akan membentuk anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Fa in kana muslimaini fa muslim. Kalau orang tuanya muslim, otomatis anak itu jadi muslim. Maka jamaah sekalian, jasa orang tua yang besar dalam kehidupan kita. Kita muslim kan orang tua kita yang muslim. Orang tualah yang mengajarkan kepada kita, "Nak, Tuhan kamu Allah. Nak, kitab kamu Al-Quran. Nak, Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga kita muslim hari ini karena jasa orang tua kita. Untuk itu jamaah sekalian, kalau di antara kita masih memiliki kedua orang tua kita, hari ini juga perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau seandainya Allah takdirkan orang tua kita sudah meninggal, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ketika mereka hidup kita kurang maksimal berbakti pada mereka, kita berharap agar Allah senantiasa menerima amal kebaikan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, memasukkan mereka ke dalam jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberkahi para suami-suami kita, semoga Allah memberkahi para istri-istri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak-anak kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kehilapan-kehilapan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, doa yang sama kami tujukan buat kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, kehilapan-kehilapan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami telah kehilangan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kebaikan kedua orang tua kami. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Terangkan kuburnya, ya Allah. Masukkanlah ke dalam jannah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami masih bersama dengan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum kami membalas kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum kami menyempurnakan bakti kami kepada kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.